Baik, hari ini kita akan mulai dengan pelajaran kita. Namun sebelumnya kita mengawali dengan doa. Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita sama-sama berdoa dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih untuk Kakak Irma yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan kita akan mulai dengan pelajaran hari ini. Namun sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Semua hadir hari ini? Hadir Ibu. Puji Tuhan kalau semua hadir. Baik, pelajaran hari ini topiknya tentang gereja di tengah tantangan zaman. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Silahkan bentuk kelompok. Kelompok 1 itu Melvin, Lete, dan Irma. Kelompok 2 itu Lodia dan Niati. Silahkan bentuk kelompok. Jika sudah selesai bentuk kelompok, silahkan tulis karena kalian diminta untuk, bukan hari ini Ibu yang mengajar, tapi kalian diminta untuk cari pengertian dari materi tersebut dan beserta contohnya untuk dijelaskan dan presentasi. Silahkan kelompok 1 tentang konteks gereja masa kini. Kelompok 2 tentang perkembangan zaman dan pengaruh terhadap pelayanan gereja. Sudah ditulis? Sudah Ibu. Baik, Ibu kasih kalian waktu 2 menit untuk mencari jawaban, dan setelah dijawab silahkan presentasi salah satu di antara kalian. Tiap-tiap kelompok itu mulai presentasi. Terima kasih. Ya Ibu. Sudah selesai? Sudah Ibu. Silahkan kelompok 1 mulai duluan. Siapa yang mau baca silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul konteks gereja masa kini. Perkembangan iptek banyak memberi dampak positif. Firman Tuhan kepada generasi muda misalnya dapat disampaikan dengan cara yang lebih kreatif, antara lain menggunakan film. Namun umat Kristen dan gereja-gereja di Indonesia juga menghadapi arus globalisasi yang penuh tantangan, baik yang berskala lokal dan nasional maupun global dalam semua bidang kehidupan. Krisis kemanusiaan memenuhi hampir semua aspek kehidupan. Masyarakat seakan-akan kehilangan jati diri dan orientasi. Contohnya seperti kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi membuat informasi begitu mudah diakses. Arus informasi tidak dapat dibendung. Masyarakat mudah terprovokasi dan sulit membedakan mana berita yang benar, mana yang hoax. Para pengguna media sosial seolah berlomba menunjukkan siapa diri melalui foto-foto yang diunggah. Orang lebih sering bersosialisasi dengan teman-teman. Baik, demikian hasil presentasi kami. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Jawabannya betul sekali dan kita bisa memberikan apresiasi untuk kelompok 1. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami.
yaitu perkembangan zaman dan pengaruhnya terhadap pelayanan gereja. Perkembangan zaman dengan segala pengaruhnya tersebut sebenarnya bukan hal baru. Perkembangan zaman sudah dialami oleh semua bangsa sejak dahulu, bahkan sejak masa Perjanjian Lama. Pertama Raja-Raja pasal 6 ayat 8 dan mencatat kisah sukses bangsa Israel saat dipimpin oleh Raja Salomo. Raja Salomo berada di puncak kekuasaan, bangsanya hidup makmur dan damai. Ketika hubungan dengan bangsa-bangsa lain makin terbuka, kehidupan masyarakat juga berubah. Gaya hidup yang dianut bangsa lain ikut masuk, bahkan Raja Salomo pun ikut masuk. Baik, contohnya seperti kondisi yang kami lihat di gereja, jumlah jemaat yang membawa Alkitab dalam bentuk buku makin berkurang. Kebanyakan warga jemaat membawa Alkitab dalam bentuk aplikasi di dalam telepon, lebih ringkas dan lebih ringan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah membacakan atau sudah mengerjakan tugas kelompok dengan baik, dan kita memberikan apresiasi untuk kelompok 2 juga. Baik, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Namun Ibu mau tanya dulu, kelompok 1 punya jawaban, kelompok 2 bisa mengerti atau tidak? Kalau tidak mengerti silahkan ditanya. Pas, Ibu. Kalau kelompok 1 untuk kelompok 2 mengerti atau tidak? Pas, Ibu. Oke, kalau semua sudah mengerti, pelajaran kita cukup sampai di sini, dan Ibu akan memimpin kita dalam doa pulang. Mari kita berdoa. Amin. Baik, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.